Itu nama saya Natasha Misalada dari Prodi Manajemen akan mempresentasikan manajemen logistik. Logistik dan pemasaran. Aktivitas logistik meliputi penentuan lokasi, transportasi, persediaan, komunikasi, dan penanganan serta penyimpanan material. Semua aktivitas tersebut diperlukan sering dengan adanya kegiatan yang bersifat komersial. Perusahaan manufaktur akan berjalan dengan baik jika terdapat dukungan dari pemasok dalam pengadaan bahan baku dan bahan lainnya, sehingga kegiatan konversi pada bagian fabrikasi berjalan sesuai rencana. Pemasaran berfungsi untuk bertanggung jawab memonitor permintaan dengan permintaan pelanggan sekarang dan yang akan datang dan memproyeksikan kebutuhan produk di masa yang akan datang. Sedangkan manajemen material membantu untuk mengembangkan customer service yang baik. Hubungan yang baik antara logistik dan pemasaran akan berpengaruh positif terhadap ketersediaan dan utilisasi sumber daya vital, yaitu dana, tenaga kerja, material, dan fasilitas. Sumber informasi utama pemasaran untuk manajemen Manajemen material adalah data peramalan penjualan. Data ini dipakai untuk mengembangkan rencana kebutuhan material dan sebagai faktor penting dalam mengendalikan sumber daya perusahaan. Selain itu, fungsi pemasaran meliputi: satu, memelihara hubungan dengan pelanggan; dua, bertanggung jawab dalam penilaian pasar. Keterkaitan antara logistik dan pemasaran. Kegiatan pemasaran merupakan salah satu fungsi utama dari perusahaan selain rancang bangun dan rekayasa, produksi, keuangan, kepegawaian, dan lain sebagainya. Pemasaran memegang fungsi penting karena merupakan upaya yang mendekatkan produk atau jasa yang dihasilkan agar bisa dinikmatin oleh para pelanggan. Kegiatan pemasaran tidak akan lepas dari unsur perpauran perusahaan atau marketing mix, yaitu unsur-unsur yang satu dengan yang lainnya harus saling terkait dan terintegrasi secara utuh, sehingga apabila salah satu ada ketimpangan, maka proses kegiatan pemasaran akan mengalami hambatan. Ada 4 unsur pembauran yang dimaksud, yaitu produk, barang atau jasa, hasil rancang bangun, dan rekayasa perusahaan dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan para pelanggan. Agar dapat diterima oleh para pelanggan, maka produk tersebut harus memenuhi mutu yang disyaratkan. Price, harga yang ditetapkan perusahaan yang dibentuk dari komposisi berbagai pengeluaran baik langsung maupun tidak langsung yang diakumulasikan sehingga menjadi ongkos total ada laba yang diharapkan di dalamnya. Promotion, upaya perusahaan untuk mengenal barang dan jasa yang dihasilkan serta untuk mempertahankan posisi pasar perusahaan tersebut. Plus, kegiatan yang berupaya untuk dapat menempatkan barang atau jasa sampai pada komunitas pelanggan sehingga dapat memenuhi kebutuhan pelanggan secara tepat waktu, tepat guna, tepat mutu, dan mampu memperoleh dengan cara yang mudah. Bauran kegiatan logistik dibentuk oleh dua aktivitas, yaitu aktivitas kunci dan aktivitas pendukung. Aktivitas kunci meliputi standarisasi pelayanan kepada pelanggan. Pelanggan adalah pihak yang harus dilayani dengan baik. Untuk itu, perusahaan harus mampu memenuhi standar pelayanan minimum, terutama yang menyangkut triple hoisan, yaitu QSD, Quality, Cost, and Delivery. Transportasi adalah faktor yang mendukung terhadap aktivitas pergerakan barang dari pemasok ke pihak perusahaan atau inbound. Persediaan aktivitas kunci yang bertugas untuk melayani aktivitas operasional perusahaan, terutama dalam menentukan ukuran pemesanan ekonomis, yaitu berapa jumlah barang atau bahan baku yang harus dipesan dan kapan kegiatan pemesanan itu harus dilakukan. Pemrosesan pemesanan harus dilakukan secepat mungkin. Pesanan dipenuhi dari persediaan yang ada di gudang atau dari tempat produksi langsung. Apabila barang yang sudah dipesan sudah tersedia, selanjutnya dilakukan pengiriman kepada pemesan. Penjelasan tentang aktivitas kunci dan aktivitas pendukung logistik adalah sebagai berikut.
Apabila bagian persediaan melakukan pemesanan bahan melakukan pemesanan bahan baku kepada pihak pemasok, memerlukan dukungan gudang. Apabila ada pemesanan masuk, maka petugas yang akan meninjau jumlah barang ada di gudang. Apabila bagian persediaan menetapkan jumlah dan waktu pemesanan kepada pemasok, maka yang menentukan pemasok untuk melakukan pemesanan adalah bagian pembelian atau purchasing. Agar barang yang dipesan pelanggan terjaga mutunya, maka diperlukan kemasan pelindung agar bahan terhindar dari kerusakan dan sebagai pembeda antar produk pesaing. Sistem informasi yang mumpuni diperlukan agar proses pengambilan keputusan logistik bisa dilakukan secara cepat dan akurat. Komunikasi dalam pemasaran. Setiap membicarakan informasi pasti terkait dengan komunikasi. Komunikasi yang baik diperlukan dalam memasarkan suatu produk. Ada 5 arus komunikasi. Arus komunikasi ke bawah yaitu komunikasi yang mengalir dari seseorang dari tingkat atas kepada penerima komunikasi ke tingkat yang lebih rendah. Contoh bentuk komunikasinya adalah instruksi kerja, memo resmi, buku pedoman, surat tugas, dan lain-lain. Arus komunikasi ke atas yaitu arus komunikasi dari seseorang tingkat bawah kepada penerima informasi di tingkat atasnya dalam suatu organisasi. Contohnya kotak saran, prosedur keluhan. Komunikasi horizontal yaitu komunikasi yang mengalir dari individu ke individu lain yang selevel tingkatannya. Contoh komunikasi antara kepala departemen pemasaran dengan departemen produksi. Komunikasi diagonal yaitu komunikasi menggunakan saluran lain apabila tidak berfungsinya atau tidak mempunyai suatu saluran komunikasi yang ada. Contoh pengawas keuangan suatu perusahaan mengharuskan anak buah bagian keuangan untuk menyampaikan laporan khusus secara langsung kepada pengawas keuangan tersebut. Komunikasi melingkar yaitu komunikasi yang mengalir di seluruh aliran komunikasi yang ada. Jalur komunikasi ini menggunakan semua jalur yang ada atau semua arus komunikasi yang ada. Contoh komunikasi seseorang supervise dengan semua yang ada di suatu perusahaan. Ada beberapa teknik mengatasi hambatan komunikasi. A. Informasi harus dibuat sejelas mungkin sehingga dimengerti oleh penerima yang mempunyai pandangan dan pengalaman yang berbeda. Mempergunakan bahasa baku dan biasa dipakai sehingga informasi bisa lebih diterima dimengerti oleh penerima informasi. C. Menghilangkan kegaduhan atau kebisingan yang ada. D. Membuat suasana yang akrab dan bersahabat sebagai bagian dari tercapainya proses komunikasi. Mempergunakan kode-kode atau istilah-istilah yang sederhana dan mudah dimengerti. F. Komunikasi yang baik berorientasi pada penerima informasi, bukan pada pemberi informasi. Hal ini disebut empati. G. Untuk hal yang dianggap penting harus dijelaskan berulang-ulang dengan bentuk yang lain, namun apabila terlalu banyak ulangan akan dapat membosankan. Pengaku logistik dalam strategi pertumbuhan korporat. Coulter menyatakan bahwa strategi korporat adalah strategi yang menitikberatkan pada pertanyaan jangka panjang dan luas mengenai bisnis, apa yang akan dimasuki oleh suatu organisasi, dan apa yang diinginkan dalam bisnis tersebut. Sedangkan Collins dan Montgomery mendefinisikan strategi korporat adalah suatu cara bagaimana perusahaan menciptakan nilai melalui konfigurasi dan koordinasi dari aktivitas multipasarnya. Strategi pertumbuhan adalah strategi perusahaan yang berorientasi terhadap upaya keras untuk mencapai pertumbuhan kinerjanya, antara lain tingkat penjualan, laba, pangsa pasar atau market share, dan tujuan primer lainnya. Perusahaan berusaha menggerakkan semua sumber daya yang dimilikinya untuk mencapai pertumbuhan ke depan. Strategi stabilitas. Strategi perusahaan yang berorientasi pada bagaimana menjaga agar perusahaan tetap stabil dan terhindar dari penurunan kinerja.
Strategi perusahaan yang menitikberatkan pada bagaimana membalikkan kinerja yang cenderung menurun ke kondisi yang lebih baik. Dipetakan pada bahwa ketiga strategi di atas dipetakan pada kurva siklus hidup produk yang terdiri dari 4 tahap. Tahap pengenalan, tahap di mana perusahaan baru mengenalkan produk ke pasar dan merupakan tahap awal masuk pasar. Tahap pertumbuhan, jika tahap pengenalan telah terlewati dan selanjutnya masuk ke tahap pertumbuhan, maka di tahap ini perusahaan menetapkan strategi pertumbuhan, yaitu menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk mencapai tingkat pertumbuhan yang tinggi. Tahap kemapanan. Pada tahap ini perusahaan telah mencapai puncak kinerjanya dan strategi korporatnya adalah menetapkan strategi stabilitas agar kinerjanya terjaga. Tahap penurunan. Apabila perusahaan mengalami penurunan kinerja karena berbagai penyebab, maka perusahaan menetapkan strategi pembaharuan, yaitu strategi perusahaan yang berupaya untuk mengembalikan kinerja sebelumnya. Strategi konsentrasi terdiri dari 4 alternatif, yaitu pengembangan pasar, diversifikasi produk-produk, penetrasi pasar, dan pengembangan produk. Kuadran 1, produk yang dipasarkan di pasar baru disebut sebagai strategi pengembangan pasar. Kuadran 2, perusahaan mengembangkan produk baru dan dipasarkan di pasar yang baru disebut strategi diversifikasi produk pasar. Kuadran 3, produk yang memiliki perusahaan saat ini dipasarkan di pasar yang sekarang disebut strategi penetrasi atau menerobos. Kuadran 4, perusahaan mengembangkan produk baru dan dikembangkan di pasar lama disebut strategi pengembangan produk. Ketika perusahaan tersebut puncak kedewasaan, maka penjualan maka artinya kedewasaan artinya penjualan sudah mencapai titik puncak, ditandai dengan pangsa pasar yang tinggi atau bahkan sebagai market leader. Maka pelayanan kepada pelanggan harus dipertahankan dengan cara menjaga kinerja logistik perusahaan dengan cara menjaga triple konstan. Mutu produk harus dijaga, bahkan harus ditingkatkan. Harga bersaing bahkan diusahakan lebih rendah dari pesaing dan dibarengi dengan waktu kirim yang lebih cepat sehingga terhindar dari penurunan. Cukup sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.